Oke, halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke bidang singgung. Nah, di bidang singgung ini kita memperhatikan suatu permukaan fx, y, z yang sama dengan c gitu ya. Jadi suatu konstanta c. Nah, di sini misalkan P0 itu berada di permukaan ini ya. Harus ganti warna dulu bentar ya. P-nya ada di sini gitu. Jadi kalau kita ganti X0, Y0, Z0 nanti sama dengan C gitu ya. Nah, perhatikan bahwa P0 ini kita bisa dekatkan dengan kurva macam-macam ya. Kalau di permukaan, misalkan permukaan S ini, kita bisa dekatkan P0 ini dengan kurva ini, bisa dengan kurva ini, bisa dengan kurva ini, dan macam-macam lain lagi. Nah, perkurvanya akan menghasilkan suatu vektor singgung. Ya kan, misalnya kita vektor singgung ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke belakang, ada yang ke bawah sini, ada yang ke sana gitu. Dan ini banyak sekali nih vektor singgung yang mungkin yang bisa kita lihat dari titik P0. Nah, kumpulan dari semua vektor singgung ini kita sebut sebagai bidang singgung. Oke. Nah, kita ingat ya, kalau kita mau mencari suatu persamaan bidang seperti persamaan bidang singgung, kita harus tahu vektor normalnya. Nah, kebetulan kita tahu bahwa gradien dari f itu akan selalu tegak lurus dengan vektor singgung. Ya, ini sudah kita lihat di ini ya, di turunan berarah kemarin, ya kan? Jadi eh, gradien ini akan tegak lurus untuk vektor yang manapun dia akan tegak lurus. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan gradien ini sebagai normal dari bidang singgung kita. Nah, kita punya normal, kita punya titik yang dilalui. Bam, jadilah persamaan bidang. Cara kerjanya nggak sulit ya, cuma hitung fx, fy, fz, masukkan titiknya, lalu udah masukkan ke persamaan bidang, selesai. Gitu. Ya, kita punya vektor normal, kita punya titik, udah selesai kan. Nah, kemudian misalkan contohnya yang ini ya. Kalau misalkan dia bukan fungsi 3 peubah, kalian anggap aja dulu ini Z gitu ya. Dan karena kita mau ganti ini ke kiri ya, menjadi sebagai permukaan, level permukaan seperti di contoh sebelumnya, maka kita mau melengkapkan dulu nih titik 1,2 jadi dengan Z-nya berapa gitu kan, Z-nya 4. Jadi kita akan melihat bidang singgungnya di 124. Ya. Nah, di sini kita punya fungsi 3 peubahnya. Tinggal kita turunkan aja fx, fy, fz, masukkan 124, dapat segini. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Belum tentu yang ada di catatan ini benar ya. Di contoh 1, contoh 2 belum tentu benar, jadi tolong kalian periksa kembali. Jangan langsung percaya sama saya. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya diminta suatu garis yang tegak lurus dengan bidang singgungnya, atau ya garis yang tegak lurus gitu ya dengan bidang singgung dan melalui titik P0 gitu ya. Ini juga tidak sulit. Kenapa? Kita cukup menggunakan nabla F sebagai vektor arah dan P0 sebagai titik yang dilalui untuk mendapatkan persamaan garisnya. Kemudian persamaan garis ini akan kita kenal sebagai garis normal ya, membentuk garis normal gitu. Nah, misalkan ini diminta tentukan persamaan garis normal dari permukaannya di 111. Kalian sudah tahu, tinggal cari nabla F lalu memanfaatkan 111 sebagai titik yang dilalui garis dan nabla F sebagai vektor arahnya. Udah gitu. Nah, kemudian misalkan kita punya perpotongan dari permukaan nih. Ada permukaan G, ada permukaan F. Gitu ya, nih
level permukaan sama dengan 0 sama dengan 0. Misalkan dia berpotongan membentuk suatu kurva. Nah, kita tahu bahwa misalnya salah satu titik dari kurva ini, ya, kita tahu bahwa nabla F itu akan tegak lurus kan dengan istilahnya ya sebagai arah garis normal lah. Lalu nabla G juga demikian. Jadi kalau misalnya kita mau mencari vektor singgung dari titik ini di kurva ini, ya berarti kita tahu bahwa nabla F ini akan tegak lurus dengan T, nabla G ini juga akan tegak lurus dengan T. Gitu. Kalau di 3 dimensi, salah satu vektor yang tegak lurus dengan kedua hal ini, kita bisa cari dengan cara cross. Ya. Jadi vektor singgung ini bisa kita cari dengan cross. Nah, kalau T mungkin kalian kenalnya sebagai vektor singgung satuan, ini belum tentu satuan ya. Jadi kalau kalian mau satuan perlu normalisasi dulu. Tapi tidak selalu perlu ya. Misalnya kayak gini ya. Kita diminta mencari persamaan garis singgung dari dua kurva. Ya. Oke, saya ingatkan lagi, jangan langsung percaya saya. Khususnya di contoh 4 ini ada kesalahan. Ya. Kalian harus kritis, lihat-lihat sendiri ya. Kira-kira salahnya di mana? Oke, pertama, yang ini. Kita coba ubah lagi dengan cara yang tadi ya. Kita satukan ke dalam satu ruas dan anggap dia sebagai fungsi 3 peubah. Lalu tinggal hitung fx, fy, fz-nya seperti ini. Ya. Rasanya normal-normal saja. Ya. Oke, lanjut. Ya. Di sini ada salah ya, ada salah tentu. Ya. Ada salah hitung juga, ada salah yang lain juga. Coba ya. Kalau misalnya salah, kalian coba periksa, kalian coba perbaiki sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau misalkan yang G, yang ini ya, duanya pindah ke kiri, dapat ini, itu. Ya. Nah, G-nya nanti di sini tinggal kita hitung lagi nablanya. Ya, kalian sebenarnya nggak perlu pindahkan ini juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian melihat materi sebelum ini kan sama dengan 0, pindahkan aja deh. Itu juga nggak apa-apa. Oke, tinggal masukkan 112 seperti ini. Ya. Ingat, jangan percaya saya langsung. Kalian harus periksa sendiri lagi. Ya. Nah, di sini kalau kita mau mencari vektor arah garis kan tinggal di cross ya. Jadi crosskan nabla F sama nabla G, nanti hitungannya dapat segini gitu. Tak benar atau salah. Oke. Kita punya vektor arah, kita punya titik yang dilalui, kita bisa cari persamaan garisnya. Jadi ini nggak perlu dinormalisasi lagi ya kalau konteksnya seperti ini. Oke. Ya, coba cari tahu ya kesalahan yang ada di sini. Ya, mungkin bukan hanya ada satu kesalahan, bisa lebih ya. Coba diperiksa baik-baik. Kemudian terkait aproksimasi linear. Ya, kita ingat kalau di fungsi satu peubah sih mudah ya. Fungsi satu peubah itu kan gini. Aproksimasi linear itu gini kan. Fx0 tambah turunan pertama x0, x min x0. Itu kan dari persamaan garis singgung. Berarti kalau di fungsi dua peubah, kita perolehnya dari persamaan bidang singgung. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi dua peubah seperti ini, kita bisa cari persamaan garis singgungnya dengan cara tadi ini pindah ke sana, kita lakukan turunan ya, cari normal, vektor normalnya, titik yang dilalui jelas ya, sederhana x0, y0, fx0, y0. Jadi ini titik yang dilalui juga. Ini oke. Nanti
Ya, ini kalau kita turunkan terhadap X kan Z ini nggak ada X-nya nih habis. Ini fx gitu. Jadi dia nih. Kalau terhadap Y jadi ini. Kalau terhadap Z jadi 1 gitu. Ya, jadi kalian lengkapi aja langkahnya dari sini ke sini. Lalu ya, sekarang kita coba bandingkan yang ini ya. Kalau di kurva ya, dari titik x0, y0 dengan xy, kalau misalnya selisih x dan y-nya itu ada delta x dan delta y gitu ya di sini, itu nilainya segini, maka yang persamaan bidang singgung tadi itu ada di sini nih. Nah, tingginya akan segini. Semakin dekat x, y ini dengan x0, y0, maka selisih dz sama delta z ini semakin kecil. Oke, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa delta z ini bisa diaproksimasi dengan si dz ini, di mana nilai dz-nya adalah seperti ini ya. Oke, nah kemudian nilai fungsi z di sini nanti bisa didekatkan dengan nilai fungsi yang ada di taman bidangnya. Oleh karena itu kita punya seperti ini ya. Oke, ini aproksimasi linearnya yang mirip kan dengan yang di fungsi satu purba ini ya. Fungsi di titiknya ditambah turunan kali x min x0 sama aja. Fungsi di titiknya dikali turunan terhadap x min x0, turunan terhadap y min y0. Udah, itu aja, simple. Oke. Nah, contohnya ini nih. Coba kita hitung delta Z-nya. Delta Z itu berarti FQ min FP ya. FQ min FP. Ini kebetulan angkanya jelek, pakai kalkulator aja. Saya tulisnya begini ya. Ini harusnya koma nih, ini salah nih. Ya, ya tapi ya kalau misalnya mau pakai koma ini harus titik koma. Jadi saya biarkan aja pakai komanya internasional ya, pakai titik gitu ya. Oke, lanjut. Jangan percaya saya ya, kalau ada kesalahan di sini langsung kasih tahu ya. Tulis saja di komentar gitu. Oke. Ya. Di sini kalau misalnya kita mau menghitung DZ tadi sudah ada nilainya rumusnya di depan gitu ya. Tinggal kita pakai aja. Nilainya 0,05 ya. Harusnya ini salah ya. Harusnya salah. Minus 0,05 harusnya ya. Dan ini bukan aproksimasi gitu. Nah, jadi ini lumayan dekat nih. Ya, lumayan dekat. Oke. Nah, dengan aproksimasi linear kita bisa menghitung L ini sebagai F11 tambah DZ. DZ-nya tadi minus 0,05. Di sini ya. Oke. Jadi seperti ini. Ya, ini kayaknya ada pengaruh apa gitu ya. Kenapa bisa jadi ini ya? Aneh sekali. Ya, oke lah. Nah, ini silakan kalian coba ya, kerjakan. Cari persamaan bidang singgung dan garis normal dari masing-masing ini. Lalu yang ini juga hati-hati ya. Ada masalah mirip dengan contoh 4. Lalu ya ini oke. Oh, setiap garis normal dari ini melalui 0,0,0. Nah, ini coba aja ya. Jadi ambil sembarang titik, bikin persamaan garis normalnya, tunjukkan bahwa persamaan garis normal itu selalu melalui 0,0. Oke. Ya, ini pula ya. Dicoba aja. Nah, ini aproksimasi linear. Oke, sekian dan terima kasih.